Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Arbella Taryadi dari jurusan Graphic Design. Halo adik-adik, nama aku Adelia dari jurusan Desain Grafis. Kalian bisa panggil aku Kak Adel. Hai adik-adik semuanya, selamat datang. Pada sesi hari ini, kita akan belajar mengenai direction and location. Apa sih itu direction and locations? Jadi, direction and location itu dalam bahasa Indonesia, direction diartikan arah, dan location itu artinya lokasi. Jadi kita akan belajar direction and location dalam bahasa Inggris. Sekarang aku mau jelasin, apa sih itu direction? Jadi, dalam bahasa Indonesia, direction artinya arah. Sementara itu, location artinya lokasi. Direction and location adalah instruksi atau arahan untuk menyampaikan pesan berupa informasi yang biasanya berhubungan dengan lokasi atau letak pada suatu tempat. Dalam belajar direction, kita bakal ketemu dengan yang namanya arah mata angin yang biasanya ada di dalam kompas. Sekarang, saya akan menjelaskan setiap nama arah mata angin yang ada dalam kompas. Yang pertama adalah north, yang artinya utara. Berikutnya adalah south, yang artinya selatan. West, yang artinya barat. Dan east, yang artinya timur. Terus, di antara north dan east adalah northeast, yaitu artinya timur laut. Di antara east dan south adalah southeast, yang artinya tenggara. Berikutnya, yang di antara south dan west adalah southwest, yang artinya barat daya. Yang terakhir di antara west dan north adalah northwest, yang artinya barat laut. Yuk adik-adik, kita coba latihan soal ini dalam waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Yuk kita bahas ya. Jadi, pada nomor 1, what is the opposite of south? Apa itu kebalikan dari south? Yaitu, jawabannya adalah north, atau artinya utara. Nomor 2, northwest in bahasa Indonesia means, jawabannya adalah barat laut. Nomor 3, barat laut in English means, jawabannya adalah northwest. Nomor 4, the sunrise atau artinya terbit from, jawabannya adalah east atau artinya timur. Nomor 5, the opposite of southwest is, jawabannya adalah northeast atau artinya timur laut. Oke adik-adik, kalau dalam belajar direction, kita juga bakal ketemu dengan yang namanya penunjuk tempat. Dalam penunjuk tempat ada 2 tipe, yaitu verb atau dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja, dan preposition of place artinya preposisi sebuah tempat. Sekarang saya akan menjelaskan tipe kata kerja.
Yang pertama adalah turn left, yang artinya belok kiri. Berikutnya adalah turn right, yang artinya belok kanan. Selanjutnya, go straight ahead, yang artinya lurus ke depan. Yang keempat adalah go past, artinya melewati. Yang terakhir adalah cross, yang artinya menyeberang. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai preposisi sebuah tempat. Yang pertama adalah at the corner of, yang artinya di sudut. Berikutnya adalah next to, yang artinya di sebelah. Berikutnya adalah opposite, yang artinya seberang. Yang terakhir adalah between, yang artinya antara. Sekarang kakak punya kuis lagi nih. Ayo coba kerjakan dalam 2 pertanyaan ini dalam waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Yuk kita bahas. Nomor 1. Where is E? Di manakah E? Kamu berada di sini. Dan E itu di sini. Berarti E itu ada di kiri kamu. Jadi jawabannya A. On your left. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Where is B located at? Di manakah B berlokasi? Jawabannya adalah C. In between A and C. Atau bisa diartikan dengan di antara A dan C. Karena B di tengah-tengah. Di antara mereka. Sekarang kita ke nomor 3 ya adik-adik. Bob says, "Can you tell me where the drugstore is?" Sam replied, "It is ... to the police station." Dalam bahasa Indonesia, Bob berkata, "Dapatkah Anda memberitahu saya di mana toko obat itu?" Sam menjawab, "Itu ... kantor polisi." Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah A. Opposite, yang artinya di seberang. B. In between, yang artinya di antara. C. Next to, yang artinya di sebelah. Dan D. Cross, yang artinya menyeberang. Yuk, coba kerjakan soal ini dalam waktu 1 menit ya.
Oke, waktu sudah habis adik-adik. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah C, next to, yang artinya di sebelah. Jadi untuk mengisi titik-titiknya, it is next to the police station, yang artinya itu di sebelah kantor polisi. Berikut kakak mau jelasin tentang petunjuk tempat dan jenis-jenis jalan nih. Yang pertama, kita mempunyai jenis jalan yang bentuknya seperti huruf T. Makanya kita sebut dengan T-junction. Yang kedua, yang seperti tanda positif, kita beri nama crossroad. Yang ketiga, kita lihat tanda A-nya ya adik-adik. Itu berada di right side, on the right side. Selanjutnya, A-nya berada di sebelah kiri nih. Jadi artinya on the left side. Berikutnya, jalan ini mempunyai 5 jalur. Atau kita bisa sebut dengan 5 junction. Yang terakhir, jalanannya membelok. Atau kita bisa sebut dengan turnaround. Sekarang kakak punya kuis lagi nih. Ayo coba kerjakan soal ini dalam waktu 1 menit ya. Oke, waktu sudah habis adik-adik. Nina says, "Excuse me, miss, do you know where the park is?" Miss Nia replied, "Yes, all you need to do is go straight past the crossroad. Once you reach the ... go right. After that, you'll be able to see the park." Yang dalam bahasa Indonesia berarti, Nina berkata, "Permisi Bu, apakah Anda tahu di mana taman tersebut?" Bu Nia menjawab, "Iya, yang perlu Anda lakukan adalah langsung melewati persimpangan jalan. Setelah Anda mencapai ... belok ke kanan. Setelah itu, Anda akan dapat melihat taman tersebut." Jawaban untuk menjawab titik-titik tersebut adalah A. Corner, yang artinya di sudut. B. T-junction, yang artinya pertigaan. C. 5 junction, yang artinya 5 persimpangan. D. Crossroad, yang artinya perempatan jalan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B. T-junction, yang artinya pertigaan. Yuk kita belajar tentang kosakata nama tempat umum. Yang pertama, school, yaitu sekolah. Yang kedua, hospital, yang artinya rumah sakit. Yang ketiga, mall, yang artinya mall juga. Yang keempat, park, artinya taman. Yang kelima, cinema, artinya
bioskop. Yang keenam, bank, yang artinya bank. Yang ketujuh, fire station, yang artinya stasiun pemadam kebakaran. Yang terakhir, supermarket, yang artinya supermarket atau toko serba ada. Oke, sekarang kita ke kuis lagi adik-adik. Ayo coba kerjakan pertanyaan ini dalam waktu 1 menit ya. Oke, waktu sudah habis adik-adik. This is where people study and learn together. What place is this? Ini adalah tempat di mana orang belajar dan belajar bersama. Tempat apakah ini? A. Hospital, yang artinya rumah sakit. B. Supermarket, yang artinya supermarket. C. School, yang artinya sekolah. D. Hotel, yang artinya hotel atau rumah penginapan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah C. School, yang artinya sekolah. Sekolah adalah tempat di mana orang belajar dan belajar bersama. Ayo kita coba kerjakan pertanyaan ini dalam waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Ayo kita bahas. Jadi pertanyaannya adalah, this is where we watch a movie together in a big room with a big screen. What place is this? Atau bisa diartikan dengan, disinilah kami menonton film bersama di sebuah ruangan besar dengan layar besar. Tempat apakah ini? A. Sinema. B. Museum. C. Barn. Atau D. A fire station. Jawabannya untuk pertanyaan ini adalah A. Sinema. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai directions and location. Sekian dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih adik-adik.